pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga pada hari ini kita diberikan kesehatan selalu. Amin. Amin. Nah, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Wijikusumaning Tias dari Universitas Pancasakti Tegal. Nah, di sini Ibu sedang melakukan praktik mengajar. Ibu harap untuk kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai, mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu ya, agar tidak ada suara yang nantinya mengganggu pembelajaran. Nah, ini muncul nggak tayangan tentang ini dokumen? Terlihat tidak? Muncul. Oh iya. Nah, ada yang tahu nggak ini tuh dokumen apa? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau tidak ada yang tahu, ini adalah yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk pada hari ini, kita akan membahas mengenai karya ilmiah. Nah, ini adalah salah satu contoh dokumen tentang karya ilmiah yang berupa skripsi. Nah, dalam pertemuan pada kali ini akan membahas tentang karya ilmiah, kompetensi dasar 315, menganalisis sistematika karya ilmiah, dan 415, mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi dan sistematika. Tujuannya adalah dalam mempelajari bahasan ini, siswa dapat memahami sistematika penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Nah, di sini sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu karya ilmiah? Ada yang tahu nggak? Kalau belum ada yang tahu, kita belajar bareng-bareng ya. Pak. Saya tadi hutan. Cuma Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan tulisan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Contoh dari karya ilmiah itu sendiri adalah makalah, tesis, skripsi, dan laporan penelitian. Selanjutnya, dalam sistematika karya ilmiah ada 3 bab yang termuat di dalamnya. Nah, 3 bab itu sendiri adalah yang pertama, bagian pembuka, yang kedua, bagian inti, dan yang ketiga adalah bagian penutup. Nah, dalam bagian pembuka ini ada halaman judul. Di antaranya ada halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Kemudian dalam bagian inti ada bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat, hipotesis, sumber data, metode dan teknik, sistematika penulisan, serta ada bab 2, pembahasan,
bab 3 kesimpulan dan saran, dan bagian penutup yaitu daftar pustaka. Nah, di sini itu yang pertama kita dari bagian pembuka ada halaman judul. Nah, halaman judul itu biasanya berisikan tentang logo, nama penyusun, judul karya ilmiah, nama lembaga pendidikan, nama kota, dan tahun penyusunan. Kemudian bab inti ada bab 1 yaitu pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini adalah ada latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini itu adalah yang melatar belakangi dari judul penelitian yang akan kalian buat. Contohnya, semisal kalian membuat judul penelitian tentang analisis penyebab murid berangkat kesiangan di MAN Kota Tegal. Nah, dalam judul tersebut, nanti kalian mencari latar belakang masalah, alasan mengapa kalian memilih judul tersebut untuk dijadikan sebuah penelitian. Apakah karena banyaknya murid yang berangkatnya kesiangan di MAN Kota Tegal? Nah, itu bisa kalian tuangkan ke dalam latar belakang masalah. Nah, setelah itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini adalah permasalahan yang akan berkaitan dengan yang nanti di bab 3 atau di bab pembahasan. Nah, rumusan masalah ini tuh biasanya adalah apa yang akan kalian bahas nanti. Contohnya kalau tadi kalian mengambil judul analisis penyebab murid berangkat kesiangan di MAN Kota Tegal, berarti nanti kalian bisa mengambil rumusan masalah penyebab murid di MAN Kota Tegal berangkat kesiangan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara agar murid di MAN Kota Tegal bisa berangkat lebih pagi atau tidak kesiangan. Nah, kemudian dalam tujuan penulisan ini harus berkaitan dengan rumusan masalah. Apabila kalian tadi sudah mempunyai rumusan masalah 2, berarti tujuan penulisannya juga harus 2. Artinya, tujuan penulisan ini harus sama atau sinkron dengan rumusan masalah yang ada. Contohnya kalau tadi kalian yang nomor 1 udah mengambil masalah penyebabnya. Jadi tujuannya di sini adalah untuk mengetahui penyebab murid berangkat kesiangan di MAN Kota Tegal. Nah, seperti itu ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, kalau bisa dimengerti, Ibu lanjutkan ya. Untuk manfaat. Nah, manfaat di sini itu ada manfaat praktis dan manfaat teoretis. Biasanya manfaat ini tuh bisa untuk sekolahan, bisa untuk guru, bisa untuk murid, dan bisa untuk pembaca. Jadi manfaat ini tuh manfaat penelitian kalian. Nah, untuk hipotesis sendiri adalah jawaban sementara atau dugaan sehingga membuktikan kebenarannya harus diujikan terlebih dahulu. Nah, biasanya untuk hipotesis ini tuh biasanya disajikan dengan data-data yang otentik. Tapi untuk hipotesis biasanya digunakan dalam metode penelitian kuantitatif atau penelitian yang menggunakan metode yang angka-angka. Jadi sifatnya itu pasti dan harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu. Nah, apa itu metode kuantitatif? Nah, metode ini akan Ibu jelaskan di bagian metode dan teknik. Nah, untuk sumber datanya, sumber data adalah data yang akan dijadikan pembahasan atau hasil observasi.
kalau kalian tadi sudah mengambil judul tentang analisis penyebab murid berangkat kesiangan di MAN Kota Tegal, jadi ya sumber datanya ada pada murid tersebut. Kalian bisa menggali data dengan mewawancarai, atau kalian juga bisa mewawancarai setiap murid yang notabene adalah biasa berangkat kesiangan. Itu kalian bisa menggali datanya dari murid tersebut. Kalian bisa memakai teknik wawancara. Nah, untuk metode dan teknik, metode di sini ada banyak sekali, tapi biasa yang digunakan adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Untuk metode kualitatif ini biasanya fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Untuk metode kuantitatif biasanya bersifat matematis atau angka-angka. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, biasanya kalau hipotesis itu menggunakan metode yang kuantitatif karena bersifat matematis dan memakai data yang otentik. Untuk teknik penelitian bisa dilakukan dengan teknik wawancara atau teknik catat dan teknik rekam. Nah, untuk teknik rekam ini biasanya kan kalau kalian mewawancarai seseorang untuk dijadikan sebagai narasumber, biasanya kalian merekam. Kemudian jika kalian sudah merekam, kalian bisa dicatat hal-hal yang penting dalam yang sudah kalian wawancarai. Nah, yang selanjutnya untuk sistematika penulisan. Dalam sistematika penulisan adalah sistematika penulisan yang runtut dari bab 1 sampai selesai. Untuk sebuah karya ilmiah yang baik dan benar, harus ditulis secara runtut dari mulai halaman pembuka, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar dan daftar isi, kemudian dilanjutkan bab 1 dan yang lainnya. Iya, aku di sekolahan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke dalam bab 2 pembahasan. Dalam bab ini adalah bagian penting dari sebuah karya ilmiah. Bagian pembahasan ini biasanya disajikan data-data yang sudah kalian kumpulkan, kemudian kalian analisis ke dalam bab pembahasan ini, dan kalian sajikan dalam bentuk analisis dari kalian. Jadi menurut pengertian dari kalian. Kemudian untuk bab 3 kesimpulan adalah apa yang sudah kalian teliti semuanya, kalian simpulkan ke dalam bab 3 ini. Nah, simpulan itu biasanya apa yang sudah kalian analisis itu disimpulkan sebagai gambaran umum. Seperti contoh judul yang sudah kalian ambil tadi, analisis penyebab murid berangkat kesiangan di MAN Kota Tegal. Nah, nanti kalian simpulkan ke dalam bab 3 ini. Nah, untuk saran yang ada relevansinya dengan hambatan yang dialami selama penelitian. Jadi apa yang kalian alami itu kalian tuangkan ke dalam saran agar bisa menjadi penyempurna bagi penelitian yang selanjutnya. Kemudian yang bagian penutup ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu adalah sumber atau rujukan yang digunakan peneliti sebagai acuan dalam penelitiannya. Nah, artinya apa? Di sini itu apa yang sudah kalian kutip maupun dari buku maupun dari internet atau jurnal itu kalian tuangkan ke dalam daftar pustaka. Pertama kalian mengutip dari bukunya Hairil Anwar. Jadi kalian ya
tuliskan ke dalam daftar pustaka judul, terus pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, itu kalian tuliskan ke dalam daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini itu untuk menghargai sumber informasi atau juga bisa memberikan informasi lebih lanjut kepada pembaca. Nah, untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada pembaca, biasanya apabila ada seseorang yang akan melakukan penelitian, itu kan seseorang tersebut harus melihat referensi dari penelitian terdahulu. Biasanya sebagai materi tambahan, biasanya seorang peneliti melihat penelitian terlebih dahulu, kemudian bisa melihat dari daftar pustaka. Penelitian itu mengambil dari buku mana, atau jurnal, atau dari internet. Jadi bisa sebagai sumber materi untuk penelitian selanjutnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, kalau tidak ada, nanti Ibu jelaskan ini. Ini adalah contoh karya ilmiah yang berupa skripsi. Nah, bisa dilihat kan? Ini adalah halaman judul. Halaman judul ini pertama memuat adalah judul karangan. Yang pertama ada logo dari Satuan Kalisah Mama kalian di MAN Kota Tegal. Berarti nanti logonya logo MAN Kota Tegal. Kemudian judul yang akan kalian jadikan sebagai penelitian atau karya ilmiah, nanti kalian tuangkan di sini. Nah, setelah judul ada nama penyusun. Nah, di sini nama penyusun kalian. Kemudian ini kegunaannya untuk apa atau diajukan untuk persyaratan apa, atau persyaratan kelulusan atau persyaratan menempuh itu apa, kenaikan kelas. Nah, kalian tuliskan di sini. Kemudian setelah itu ada lembaga pendidikan. Di sini ada lembaga pendidikan dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra dan Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasila Tegal. Jadi nanti kalian lembaga pendidikannya di MAN Kota Tegal. Kemudian nama kota, kemudian tahun penyusunan. Nah, ini disusun pada tahun 2020. Kemudian untuk halaman pengesahan. Nah, di sini ada halaman pengesahan yang sudah disetujui oleh pembimbing. Nah, nanti kalau kalian membuat sebuah penelitian, nanti kalian kan akan ada pembimbingnya. Sama kalian nanti akan membuat penelitian tentang bahasa Indonesia, berarti nanti pembimbingnya guru bahasa Indonesia. Nah, nanti kalian tuliskan di pengesahan ini. Kalau penelitian kalian sudah disetujui atau sudah di-ACC dengan guru kalian, nanti akan ditandatangani sebagai bukti kalau karya ilmiah kalian sudah selesai. Nah, ini ada contoh pengesahan dari sebuah skripsi. Ini bisa ada tanggalnya, hari, tanggal, kemudian tahunnya, terus nama pembimbing dan nanti yang akan menguji. Nah, ini ada nama pengujinya. Kemudian ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini sebagai kata pembuka dalam sebuah karya ilmiah. Biasanya itu rasa terima kasih kepada siapa yang sudah berperan dalam pembuatan karya ilmiah kalian. Nah,
Ini ada kata pengantar atau prakata. Ini ada rasa terima kasih dari penulis. Nah, bisa dilihat ya. Ini ada rasa terima kasih yang pertama untuk Profesor Dr. Fakhrudin, MPD, Rektor UPS Tegal yang telah menerima saya sebagai mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal. Nah, nanti dalam penelitian yang akan kalian buat, kalian bisa menggantinya dengan kepala sekolah MAN Kota Tegal, kemudian ada guru, terus teman-teman dan yang lainnya yang sudah mendukung dan berperan dalam pembuatan karya ilmiah kalian. Nah, kemudian selanjutnya ada daftar isi. Nah, daftar isi ini biasanya itu memuat apa yang ada di dalam penelitian kalian. Daftar isi ini bisa sebagai petunjuk bahwa dalam penelitian kalian itu berada pada halaman berapa. Seumpama kalian nanti akan mencari tentang latar belakang masalah. Nah, di sini kan bisa dilihat dalam latar belakang masalah itu ada pada halaman 1 atau halaman 1. Nah, nanti itu akan memudahkan kalian dalam mencari apa yang akan kalian cari. Kalau kalian ingin mencari identifikasi masalah, di sini ada pada halaman ketiga. Nah, untuk yang selanjutnya ada latar belakang masalah. Nah, di sini latar belakang masalah halaman yang pertama, halaman 1. Nah, di sini bisa terlihat kan bab 1 bagian pendahuluan adalah ada latar belakang masalah. Nah, dalam penelitian ini kan mengambil tentang sarkasme atau bahasa kasar. Nah, ini bisa dituangkan alasan kenapa memilih judul tersebut. Nah, kalian tuangkan nanti ke dalam latar belakang masalah ini diperkuat oleh teori-teori dari para ahli. Setelah kalian tuangkan ke dalam latar belakang masalah, nanti kalian selanjutnya akan ke rumusan. Nah, ada alasan kenapa peneliti mengambil judul tersebut. Sama kalian memilih tadi analisis penyebab mudah kesiangan. Nah, kalian tuliskan alasannya ke dalam latar belakang masalah ini. Entah atau kelas kalian atau di sekolah kalian banyak yang kesiangan atau itu menjadi tantangan tersendiri bagi kalian kenapa memilih penelitian tersebut, kenapa memilih judul tersebut untuk dijadikan sebuah penelitian. Ada rumusan masalah. Nah, dalam rumusan masalah ini itu adalah yang nantinya akan kalian tuangkan ke dalam bab 3. Di sini ada contohnya. Untuk rumusan masalah itu harus sama ya dengan tujuan masalah. Nah, di sini kan contohnya bagaimana wujud sarkasme pada media sosial. Nah, tujuannya ya yang pertama mendeskripsikan wujud sarkasme pada media sosial. Jadi untuk rumusan masalah pertama dan tujuan penelitian pertama itu harus sama. Kalau kalian mengambil rumusan masalahnya ada 2, jadi tujuan penelitiannya juga ada 2. Nah, dan selanjutnya, kemudian untuk manfaat penelitian ini ada manfaat praktis dan manfaat teoretis. Di sini ada contohnya. Manfaatnya itu ada manfaat bagi guru, manfaat bagi siswa, manfaat bagi peneliti lain. Nah, ini ya contohnya untuk manfaat. Kemudian yang selanjutnya
Itu metode dan teknik. Untuk hipotesis itu di sini tidak ada karena di sini menggunakan metode penelitian kualitatif. Di sini itu memakai metode kualitatif. Biasanya kalau metode kualitatif ya memakai data-data yang berupa kalimat atau analisis dari peneliti. Kemudian untuk tekniknya kan tadi ada teknik wawancara atau teknik rekam, teknik simak, dan teknik catat. Nah, biasanya itu kalau dalam penelitian yang bersifat meneliti seseorang atau mengambil sumber dari narasumber itu biasanya memakai teknik rekam. Kalau seumpama kalian mengambil penelitian yang ada di buku atau kalian menganalisis sebuah novel atau sebuah puisi, biasanya itu memakai teknik catat. Artinya apa? Mencatat hal-hal penting yang ada di dalam buku tersebut untuk dijadikan sebuah pembahasan kemudian nantinya akan dianalisis. Nah, ini bisa dilihat ya, untuk sistematika penulisannya ini di sini dari mulai halaman judul, bab 1, bab 2, dan selanjutnya sampai bab penutup. Kemudian di sini ada pembahasan atau di bagian inti. Nah, di sini itu ada bab pembahasan. Datanya nanti kalian deskripsikan ke dalam sebuah kalimat yang sudah dideskripsikan, kemudian kalian tuangkan. Nah, setelah itu kalian tuliskan ke dalam bab pembahasan. Nah, yang terakhir ada bagian penutup. Di sini ada contohnya. Untuk bagian penutup, itu biasanya ada di, nah ini terakhir. Nah, ini untuk bab penutup, ada kesimpulan dari kesimpulan penelitian yang sudah kalian buat. Kemudian ada saran. Nah, saran di sini ini ada nih. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu peneliti mengharapkan adanya penelitian lanjutan yang berhubungan dengan penelitian gaya bahasa sarkasme. Kemudian yang di terakhir ini ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini dalam penulisannya itu biasanya yang pertama pengarang, kemudian tahun terbit, dilanjut dengan judul, dan penerbitnya itu dari apa? Kalau di sini tuh penerbitnya di Reneka Cipta, Jakarta. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan yang sekiranya kalian kurang jelas dengan materi yang tadi sudah Ibu sampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Hanun Bu, mau tanya Bu, Hanun Bu, katanya Bu. Bu atau Mbak? Halo, suara saya terdengar tidak? Ya, bertanya boleh? Bu atau Mbak panggilnya? Tes. Saya izin bertanya boleh, Bu? Tes. Halo? Halo. Bolehkah saya izin bertanya? Ini boleh diaktifkan kalau mau bertanya. Silahkan. Mas Bimo, Agatha, ada yang mau ditanyakan, Mas?
Mbak Hilda, mana Mbak Hilda? Itu Hanun, Bu mau tanya Bu Hanun, Bu Hanun. Suaranya boleh diaktifkan, Mas, nggak apa-apa. Ini kan sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau ditanyakan. Sekiranya kurang paham atau Tinggalan aku tadi. jelaskannya kurang membuat kalian, malah kalian nanti bingung, mending ditanyakan saja. Ini Mas Makrus Arizal. Gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah Bu. Nah, Mas Makrus ada yang mau ditanyakan nggak Mas? Makrus tidak pernah Apa sudah paham Mas? Enggak. Ini aja Bu. Bagaimana ya Bu ya? Bagaimana Cara Mas? kita sebagai pemula ya Bu. Iya. Intinya belum pernah mengenal karya ilmiah lah. Bagaimana cara membuat proposal yang benar. Gimana Mas? Belum mengenal karya ilmiah? Ya intinya baru mau bikin Bu, kayak gitu Bu. Ya. Itu ini kan pastinya kan kita kan ada guru pembimbing tuh Bu ya. Iya. Terus? Tapi supaya kita ini pasti setiap kelompok itu pasti yang banyak ya Bu, kebanyakan itu guru pembimbing Bu yang menuliskan ataupun yang banyak bekerja lah kayak gitu. Iya. Nah itu seperti kayak membuat pertanyaan dan juga membuat judul serta lain-lain itu Bu. Kira-kira selain bantuan dari guru pembimbing itu kita bisa melakukan apa aja Bu biar bisa membuat sebuah proposal yang benar itu Bu. Nah, terima kasih ya Mas Makrus untuk pertanyaannya. Nah, Ya monggo Bu. Untuk bagi kalian yang peneliti pemula atau pertama kali membuat penelitian, ada baiknya itu kalian melihat atau referensi dari penelitian terdahulu, atau kalian bisa di perpustakaan juga ada, di internet juga ada, kalian bisa lihat. Jadi sebelumnya kalian itu menentukan judul terlebih dahulu. Kalau kalian sudah menemukan judulnya, kalian bisa mencari referensi dari penelitian terdahulu atau penelitian dari kakak kelas kalian. Nah, dalam penelitian tersebut kan sudah ada, nanti bisa menjadi acuan atau pandangan kalian untuk kedepannya bagaimana. Nah, fungsi guru pembimbing di sini itu kalau kalian sudah membuat, nanti kalian ke guru pembimbing, kalian bimbingan atau kalian konsultasi kepada guru. Nah, ada yang salah atau tidak? Biasanya itu kan nanti kalau ada yang perlu diperbaiki, guru kan memberikan arahan. Bagian mana yang perlu kalian perbaiki atau dirasa kurang tepat. Nah, di situ nanti kalian bisa merevisi karya ilmiah yang tadi kalian buat. Kalau seumpama kalian dalam bab pendahuluan ada yang salah atau dirasa kata-katanya kurang tepat atau tidak efektif, itu biasanya guru pembimbing itu akan memberikan saran, ini harusnya seperti ini Mas, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi itu kalian kalau ada yang dirasa kalian bingung atau Bu saya harus gimana, nanti kalian bisa tanyakan kepada guru pembimbing kalian. Nah, untuk biasanya sih kalau untuk penelitian pemula itu saya kan juga di sini lagi melakukan penelitian ya Mas. Nah, saya juga di sini mencari referensi dari penelitian kakak tingkat saya. Saya lihat di perpustakaan, terus jurnal-jurnal, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional, kan ada di internet. Nah, saya lihat di situ bagaimana cara penulisannya, sistematikanya, terus kata-katanya, supaya tidak dicap plagiat. Saya cuma lihat sebagai referensi untuk kedepannya, supaya tidak bingung gitu Mas. Jawabannya memuaskan tidak Mas? Atau masih bingung Iya, Bu, lagi? terima kasih. Ya, terus ini Bu, satu lagi Bu ya. Gimana Mas? Satu lagi. Bertanya satu lagi. Iya, silahkan. Ini Bu,
selain tadi yang menggunakan metode angka-angka, penelitian menggunakan teknik apa, Bu? Kualitatif atau kuantitatif ya? Yang menggunakan angka-angka. Nah, iya terdengar ini. Gimana? Yang menggunakan angka-angka atau data, penelitian menggunakan teknik apa, Bu ya? Kualitatif atau kuantitatif ya tadi? Kuantitatif. Kualitatif tadi apa, Bu? Kualitatif, Bu? Kalau kualitatif itu biasanya ada di masyarakat atau kalian memakai pendapat dari kalian. Sama kalian tadi kan. Oh. Nah, iya kalau kuantitatif itu datanya itu otentik atau memakai angka-angka biasanya itu kalau udah fakta kayak gitu ya. Iya, sudah fakta yang otentik gitu. Yang pasti bersifat fakta. Nah, seperti itu. Jadi kualitatif kan contoh kita kan meminta rekaman tuh Bu, misalnya aku juga pernah sama Hanun tuh Bu ikut karya ilmiah, pernah meneliti kayak gitu. Itu berarti contoh kita kan memberikan pertanyaan atau kepada seseorang Bu ya, contoh mau meneliti apa, jadi kita cari orangnya itu. Nah itu Bu, pertanyaan yang tersebut atau kita tulis contoh ya Bu, bertanya mengenai ini kan dicatat atau direkam Bu ya. Nah itu boleh kita tambahin atau plug-jiplug sesuai yang dijawab oleh orang tersebut, Bu. Gimana, Mas? Suaranya tersendat-sendat. Halo. Iya, halo, ini terdengar. Oke. Ini contoh, Bu ya. Kita kan memberikan pertanyaan kepada narasumber, Bu ya. Iya. Nah, itu kira-kira kita menulisnya, Bu, di proposal itu atau di berarti rumusan masalah atau bentar, apa Mas, itu, Bu? Kayaknya handsetnya saya bermasalah. Udah, Bu? Nah, sudah Mas. Gimana, Mas? Nah, ya ini. Ketika kita memberikan pertanyaan kepada narasumber, dan jawabannya kita sudah dapat. Iya. Nah, itu boleh tidak kita menambahkan dengan referensi lain dari kecuali orang tersebut, atau kita tambahin supaya lebih menarik bahasanya atau biar lebih terkesan dapat dipercaya gitu, Bu, atau plug-jiplug sesuai yang narasumber berikan kepada kita jawabannya. Kalau untuk narasumber sendiri itu kan bisa lebih dari satu, Mas. Nggak mungkin kan sumbernya itu cuma satu orang. Kalau kalian tadi itu kan sudah Ibu berikan contoh, sama kalian mengambil judul penyebab murid berangkat kesiangan di Kota Tegal, di MAN Kota Tegal. Nah, kalian kan otomatis mencari sumbernya kan tidak dari satu murid saja, Mas. Jadi kalian mengambil sumbernya itu ya dari beberapa orang, tidak mungkin satu sumber, soalnya kalau satu sumber itu kan kurang kuat gitu, Mas, datanya itu pokoknya harus lebih dari satu gitu supaya bisa ya menambah data kalian. Kalau cuma satu orang kan kayaknya datanya itu nanti sedikit gitu, Mas. Oh, iya, Bu. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Mas Makrus. Kenapa, Bu? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya juga, Makrus juga terima kasih. Baik, ini Zoom-nya waktunya sebentar lagi udah mau habis ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, nanti bisa itu ya WA. Kan udah punya nomornya ya, di grup kan udah dimasukkan ya. Iya Bu, benar udah. Nah, nanti kalau udah paham, Ibu berikan tugas ya. Monggo. Nah, untuk semuanya, Ibu ucapkan terima kasih. Untuk Ibu Retno, terima kasih atas bimbingannya. Untuk Ibu Asun juga terima kasih ya, Bu. Untuk siswa-siswi kelas 11 MIPA 5, terima kasih atas partisipasinya. Sudah membantu tugas Ibu. Dan Ibu minta maaf ya kalau dalam menerangkan Ibu masih terbata-bata atau masih gugup. Izin, Bu. Nah, terima kasih untuk semuanya yang sudah menghadiri pertemuan pada kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap memakai protokol kesehatan. Tidak usah keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang penting aman.
Ya, terima kasih. Semoga pertemuan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Ibu minta ini ya sebagai dokumentasi. Iya, monggo. Ini Bu. Ini Kan. videonya bisa dinyalakan nggak biar terlihat? Sudah dari tadi, Bu. Oh, sudah. Wah, Gayanya biasa Bisa aja. senyum bisa senyum. krus. Iya, Bah, kenapa? kenapa Oke. belum tidur? Kenapa Oke. belum tidur? Terima kasih semuanya. Bisa keluar nggak apa-apa? Ibu Awalnya tuh udah ini, Bu, udah. Sudah. Monggo dilanjutkan untuk pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Sama.